Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ginau TV. Ketemu lagi bareng saya tentunya Ikals yang seperti biasa setiap minggunya di podcast atau Ginau Podcast ini akan menghadirkan orang-orang keren yang tentunya bisa menginspirasi, terutama di dunia pendidikan ya. Dan kita kali ini sudah hadir di hadapan kita semua yang mungkin sudah pada kenal. Ada Iya, sebagian, sebagian ya. nggak tahu masalah banyak atau dikitnya nggak tahu sih. Mungkin Pak bisa diperkenalkan nama Iya, lengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri ya. Dikenalnya nama Sabah. Kalau orang nyebut Saiful agak sulit, tapi kalau kita Sabah biasanya di Cilegon orang langsung ke saya biasanya. Karena jarang sih sebutan Sabah itu. Gitu. Itu aja sih. Paling sebutannya Pak, kalau lebih dikenalnya Sabah, Sabah. Pak Sabah, Kang Sabah, Mas Sabah, Mas Sabah. Bang Sabah. Kalau saya manggilnya siapa? Iya, Di sini. bebas aja lah. Bapak aja ya. Kak Sabah, di Ginau TV ini setiap minggunya kita memang menghadirkan tokoh-tokoh ya. Iya, yang bisa menginspirasi, terutama memang di Ginau TV ini memang lagi apa ya istilahnya belajar untuk menginspirasi terutama anak-anak yang apa ya dari segi pendidikan baratnya tuh masih apa ya istilahnya masih minim lah untuk memotivasi ke situ gitu. Nah, Bapak ini kan kita udah tahu sukses gitu kan saat ini. Itu gimana sih perjalanan Bapak sehingga saat ini mungkin bisa dibilang oh udah ada Sabah Group gitu kan yang mungkin udah kemana-mana gitu. Mungkin bisa bercerita gitu kepada kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Ya, sebetulnya sih setiap apapun keberhasilan, kesuksesan itu kan bukan tujuan ya. Iya. Itu adalah sebagai sasaran antara aja sih. Ibaratnya jembatan Pak ya. Karena kalau kita bicara kita udah sukses sebelum selesai kita sih gitu kan. Nggak mau belajar lagi. Nggak mau belajar lagi gitu kan. Tapi bahwa kita perlu memiliki sikap yang namanya rendah hati, haus akan ilmu pengetahuan, haus akan katakanlah wawasan dan lain sebagainya, sehingga bisa menambah motivasi atau wawasan kita atau skill kita atau katakanlah profesi kita, sehingga akhirnya kita selalu bisa update lah. Kalau kita bicara ini bisa menyesuaikan dengan segala perubahan. Kalau kita bicara perjalanan, nggak ada sesuatu yang instan ya, semua ada proses Ya, pasti. dan proses itu jatuh bangun itu sesuatu hal yang hampir semua pengusaha itu pasti akan mengalami. Keberhasilan itu nggak lepas dari kegagalan. Ibaratnya kalau kita bukan hanya sekedar ingin berhasilnya aja, tapi kita terkadang nggak mau gagalnya gitu. Jadi harus memeluk keduanya. Ya berarti karena sebetulnya setiap kegagalan itu adalah sebuah proses pembelajaran, sebuah proses kita untuk berpikir ulang, mereview ulang, mengevaluasi ulang bahwa ada sesuatu hal, ada yang salah. Ada yang salah. Untuk bisa bergerak lebih cerdas lagi. Ini. Maka saya nggak menyebut bahwa kegagalan itu bukan merupakan petaka atau katakan masalah atau musibah, atau itu proses pembelajaran. Karena sebetulnya itu menguatkan kita. Kalau tadi ada hubungan sama pendidikan itu, saya masih agak kurang begitu paham ya. Tetapi intinya bahwa keberhasilan bukan hanya milik mereka yang pendidikannya formal dalam pengertian perguruan tinggi, insinyur, dokter dan sebagainya. Siapapun berhak untuk berhasil sepanjang ada harga yang harus dibayar. Harga yang berarti kan ketika nggak ada sejarahnya orang berhasil dalam hal bidang apapun, orangnya santai. Ya kan, tidur 10 jam, 12 jam nggak ada. Otomatis ketika kita ingin berhasil berarti kerja lebih lama dibandingkan orang lain. Pasti itu. Kedua, belajar barangkali lebih lama dibandingkan yang lain. Iya kan? Berbisnis pun ataupun ke apapun yang pasti kita akan
energi, pikiran kita, tenaga kita pasti akan kita bayar lebih dengan memberikan lebih gitu kan. Maka kalau kita memberikan lebih pasti akan hasilnya lebih. Itu intinya itu bahwa saya sudah berwirausaha ya. Itu sudah lumayan cukup lama lah ya. Dulu sambil kerja prosesnya ya jungkir balik lah ya, karena waktu itu sambil membiayain adik 3, ponakan 3 yatim gitu kan. Tetapi ternyata Allah maha adil lah ya. Jadi memang tadi bahwa ada harga yang harus dibayar. Ketika dulu saya kerja sambil kerja, ketika pulang kerja kerja di SIP waktu itu di salah satu perusahaan Jepang ya, di kawasan Kiek di sini. Jadi ketika yang lain saya pulang pulang dari SIP malam, yang lain mungkin tidur ya kan. Saya itu karena saya punya keinginan ingin merubah nasib kita ini gitu kan. Pendidikan saya pas-pasan ya, hanya STM gitu kan, tapi bukan menghalangi kita untuk berubah menjadi lebih baik secara katakanlah pengetahuan maupun secara katakanlah finansial gitu kan. Karena kalau saya lihat banyak biografi orang-orang besar itu mereka berhasil. Kita lihat ada dulu Hamka, Ahmad Bakri Hamka, ulama ya kan, dia hanya madrasah tapi dia semangat belajarnya tinggi. Ahmad Bakri pendiri Bakri Brothers itu kan ya, itu pun pendidikan tapi dia selalu kemana-mana bawa buku, selalu mempelajari sesuatu yang baru sehingga dia bisa menyesuaikan dengan perubahan sepahit apapun. Itu tuh yang saya rasakan dan itu menginspirasi ya, karena saya hobi baca itu dari SD ya. SD itu menginspirasi perjalanan hidup saya, walaupun secara jujur saya masih sangat jauh lah dari kategori sukses. Iya, karena kalau kita bicara keberhasilan, kesuksesan itu adalah proses perjalanan ya. Karena kalau kita bicara tentang pencapaian, seringkali kita ada perasaan sombong gitu kan. Padahal jangan lupa di atas langit masih ada langit. Bahwa sehebat apapun kita pasti akan ada yang lebih hebat. Sekaya apapun kita pasti akan ada yang lebih. Maka semua itu kan kita kembalikan bahwa semua adalah semua dititipi, bukan dimiliki, ya kan. Tinggal bagaimana kita apa yang kita titipi itu kita jadikan lebih bermanfaat sebanyak-banyaknya buat masyarakat ya kan, lingkungan terdekat, syukur lebih luas itu. Oke, jadi memang tadi pendidikan tentunya faktor pendidikan itu penting ya. Pendidikan nggak hanya di formal tapi tadi itu dari baca buku gitu. Ya, pendidikan tadi saya nyebutkan bahwa pendidikan sangat penting ya. Ya, tapi formalitas dalam pendidikan itu bukan satu-satunya menunjang kita dalam hal keberhasilan. Satu yang harus kita punyai adalah punya semangat belajar, punya kesadaran belajar yang tinggi sehingga akhirnya belajar itu bukan sebatas kewajiban tapi merupakan sebuah kebutuhan. Karena ketika kita banyak baca, ketika kita banyak belajar, sejujurnya itu semakin banyak kita nggak tahu. Semakin banyak tahu, makin banyak nggak tahu. Hanya kecil sekali yang kita ini gitu kan. Seperti itu. Itu tuh ininya. Bukan berarti kita tambah ini, tetapi dalam proses perjalanan hidup itu sebetulnya itu akan salah satu yang akan membuat kita hidup lebih punya mental sabar, tangguh gitu, mental kuat lah ya. Kan kita kalau kita bicara tentang mental baku, ada mental baku, mental kuat lah ya. Jadi itu, maka kita akan setidaknya itu jadi bahan kita ya, modal kita untuk bisa menghadapi kehidupan yang dengan segala kompetensi dan lain sebagainya, terutama di dunia usaha ya. Karena kalau kita bicara bisnis itu kan tidak seperti bekerja. Kita bicara bisnis, bicara tentang kompetensi, bicara tentang kerja 24 jam, bicara tentang upgrade gitu kan, atau bicara tentang ketidakpastian penghasilan gitu kan. Ya berarti kita harus investasi waktu, tenaga, pikiran kita
Itu mau nggak mau itu harus kita paksa. Iya, kalau nggak keadaan yang memaksa kita, itu tuh ininya. Dan kebetulan memang saya mulai bisnis itu memang jujur ada keinginan dari awal pengen wirausaha. Kan ada orang itu pengen bisnis karena kepepet ya, Iya. karena hobi gitu. Tapi karena ada kesadaran juga gitu kan. Jadi hal kayak gitu. Nah, bagus juga sih kepepet. Kalau kepepet itu ibaratnya kalau dikejar anjing, kalau seperti Iya. kata kenceng ya. Iya, maksimal. Maksimal gitu kan. Tapi kalau kita bisnis ya jangan sampai juga kita banyak teman-teman yang berbisnis dia disurplus sama perusahaannya, kemudian ada juga yang memang resign pengen usaha tapi mentalnya bukan mental wirausaha. Maka kenapa bagi saya itu ketika kita pengen bisnis soft skill dulu lah, mental dulu yang harus kita bedah, kita perbaiki, kita tumbuhkan, kita tingkatkan, itu aja. Karena seringkali kita wirausaha itu beda sama pekerja. Ya karena belum tentu kita bisnis sekarang langsung hasil. Iya. Iya kan? Sekarang kita harus investasi dulu. Harus punya nafas panjang. Nafas panjang. Iya, sabarnya harus berkali lipat gitu kan. Ya itu aja sih yang Kemudian tadi kan memang buku ya, itu buku salah satunya buku ya. Kan udah banyak baca di sini juga emang banyak nih teman-teman. Ya sebagian besar belum saya baca. Baru lihat judulnya doang. Ini ya maksudnya semangat usaha itu terinfluence dari membaca buku itu atau memang salah satunya. Yang kedua kita pengen merubah ya. Dalam hati dulu apa benar kita yang pendidikannya pas-pas nggak bisa berhasil seperti mereka. Tapi ternyata dari bacaan-bacaan yang saya baca itu dari biografi orang-orang besar, mereka itu yang tadi saya sebutkan adalah punya spirit semangat belajar yang sangat-sangat tinggi sebagai kesadaran untuk membangun dirinya dan juga membangun lingkungannya. Itu ininya gitu kan. Makanya Nabi kan mengatakan tuntutlah ilmu dari lahir sampai meninggal. Ya kan kewajiban bagi ini kan. Iya, muslim dan muslimat gitu kan. Jadi itu kalau kita bagaimana semangat belajar ini jadi kebutuhan ibarat makan ya. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau tingkatnya kewajiban kan sebatas menggugurkan. Iya. Tapi kalau kebutuhan berarti sudah betul-betul kita sadar banget ya gitu kan. Ya seperti itu. Jadi memang pengaruh dari buku juga luar biasa Pak ya, karena buku banyak juga yang mengubah juga. Iya, sebetulnya dari buku itu kita pelajari orang-orang yang memang berhasil satu perangkat dengan kegagalannya. Orang-orang yang membangun usaha, orang-orang yang membangun profesi di bidangnya masing-masing. Kemudian how-nya juga banyak ya. Selain buku kita intinya kita punya semangat belajar lah ya. Kedua juga kita ikut workshop, training dan sebagainya gitu kan. Jadi hal itu yang memicu kita untuk selalu bangkit, untuk selalu tumbuh, untuk selalu apa yang kita lakukan itu selalu meningkat dan menjadi lebih baik gitu kan. Karena kita juga sama-sama tahu kalau bicara bisnis itu tadi kita akan banyak bertemu dengan masalah, dengan tantangan, dengan ujian gitu kan. Sikap kita bagaimana ya hadapi aja gitu kan. Karena nggak ada sih masalah yang membuat kita mati. Yang membuat kita mati karena kita menyikapi secara salah juga. Jangan lupa setiap masalah, setiap ujian itu akan menaikkan tingkat kita ya, menjadi kita lebih matang, lebih dewasa. Sama ketika kita mau naik kelas atau enggak. Kalau mau naik kelas harus melalui ujian dulu kan. Kalau kita nggak ada ujian gimana mau naik kelas gitu kan. Ketika kita naik kelas berarti akan diuji lagi di bisnis pasti seperti itulah. Iya. Oke, mungkin ini juga Pak ya, berbicara tentang kesuksesan, mungkin udah inilah gitu kan, mungkin orang tuh udah wah termotivasi, kadang-kadang lihat dari 1% aja, padahal mungkin di belakang itu perjuangan luar biasa. Mungkin kalau Pak Sabah sendiri pernah nggak sih ngalamin hal yang jatuh banget gitu ya, sehingga mungkin teman-teman juga saat ini ngerasain, waduh saya jatuh banget hidup ini. Iya, bukan jatuh bangun ya. Kayak lagu dangdut siapa ya? Jadi kalau kita bicara pastilah ya. Jadi nggak semua yang kita
yang kita bangun langsung berhasil. Saya ngalamin usaha yang pertama kali di Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkas, mungkin Tangerang inilah, home industry Majun di Cilegon itu adalah saya pertama kali ya. Kedua, saya pernah itu punya home industry kerupuk selondok dari Jawa. Ketiga, home industry garam. Pernah tisel juga, tisu untuk seluler. Pernah media juga. Pernah apalah, ada beberapa, dan memang sebagian besar tutup ya. Jadi close lah. Ada dampak secara ininya adalah pasti ke karyawan juga, akhirnya kita ada PHK dan lain sebagainya gitu. Tapi satu hal bahwa kita, di diri saya tidak pernah ada perasaan puas. Iya, jadi kenapa demikian, kan gini, ada dua. Kalau kita pengen hidup tenang, bahagia, punyailah sikap qanaah, merasa cukup ya. Tapi kalau kita ingin maju, berarti harus ada rasa tidak puas. Kalau Steve Jobs mengatakan lapar, itu lapar segala pengetahuan, ya, stay hungry ya. Jadi kayak gitu ininya. Sama kita juga kayak gitu. Hanya waktu itu saya rubah mindsetnya ya. Ketika kita berpikir bisnisnya adalah home industry, kita pasti akan menggaji karyawan kita itu sekelasnya home industry, dan siap-siap untuk karyawan keluar masuk. Nah, mindset saya saya bisnis yang bisa karyawan itu nggak keluar masuk dan bisa menggaji lebih besar dan bisa memberi dampak manfaat lebih besar juga. Ternyata itu perubahan itu seiring berubahnya mindset kita, gitu kan? Iya. Ini penting. Jadi perubahan itu seiring berubahnya mindset kita. Iya. Kalau Anda umpamanya hanya berpikirnya kelas UKM, ya akan itulah yang terjadi. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya pengen besar bisnisnya, saya ingat usaha angkutan. Saya punya mimpi besar bahwa saya pengen menjadi perusahaan angkutan terbesar lah, minimal di Cilegon umpamanya kan, atau Banten lah ke depan gitu kan. Tapi saya mulai dari yang sederhana, punya dari mulai satu angkutan. Ya entah sekarang kemana gitu kan. Ya seperti itulah yang terjadi. Tapi di perjalanan banyak lah ya yang akan keajaiban ya, yang mungkin pemberian Allah lah ini. Jadi itu tuh yang terjadi ininya itu. Maka sebetulnya kalau kita bicara perjalanan itu jungkir balik ya kan, capek, lelah, stres, mengalami, karena semua awal-awal dilakukan sendiri gitu. Kalau sekarang sih semua sudah ada yang menjalankan ya. Jadi ada, kalau sistemnya udah jalan lah ya. Jadi kalau kita bicara bisnis, saya selalu bilang setiap kali diwawancarai, ngasih training, workshop dan sebagainya, bahwa bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan. Artinya gini, bahwa kita harus punya impian bahwa ke depan bukan kita yang kerja untuk bisnis, tapi bisnislah yang kerja untuk kita. Iya kan? Itu tuh yang kita harus punya ke sana, punya pemikiran. Tapi kalau kita punya pikiran ke sana, pasti akan terjadi sepanjang kita mencari caranya, itu bisa kita realisasikan gitu kan. Itu ininya. Kan kalau kita bicara pedagang sama pengusaha itu kan beda. Kalau pedagang lebih kita dagang untuk diri kita sendiri gitu kan. Cukup lah, yang penting cukup. Tapi kalau kita bicara pengusaha itu variabelnya banyak. Bicara tentang masalah finansial, tentang marketing, tentang leadership, tentang organisasi, tentang salesmanship, manajemen, motivasi, itu semua ininya gitu kan. Kerja sama tim gitu kan, ya seperti itu. Memang dari gagalan sendiri memang memberikan dampak yang luar biasa, sehingga sekarang Pak Sabda sudah semakin lebih hebat gitu kan dari sebelumnya. Buat teman-teman juga saat ini mungkin ngerasain hal yang sama gitu, lagi jatuh, ya itu bukan berarti gagal ya, tapi itu merupakan proses pembelajaran. Karena sebetulnya satu yang kita ini dalam bisnis itu harus punya nafas panjang. Ya, kesabaran kita diuji, ketangguhan kita, mental kita itu diuji, keberanian kita juga diuji, ya kan. Itu tuh yang memang ini seringkali ketika banyak
ketika kita jatuh gitu kan, banyak teman-teman ketika jatuh itu banyak teman-teman yang biasa ketika berhasil banyak tuh yang datang, tapi ketika jatuh siap-siap untuk ditinggalkan gitu kan. Nah kita sesungguhnya sebetulnya ketika kita diuji itu sebetulnya di situ adalah ilmu ya. Iya, berarti kita disuruh berpikir keras, disuruh belajar keras untuk mencari solusi kenapa ini bisa tidak berhasil gitu kan. Iya, bukan berarti kita mundur gitu kan, nggak jadi masalah mundur selangkah, tapi kita untuk maju berapa langkah. Itu. Wow, keren ya teman-teman ya. Mudah-mudahan obrolan walaupun singkat tapi bisa membuat kita semua tentunya bisa terinspirasi, semangat lagi tentunya ya. Mungkin Pak terakhir mungkin pesannya buat teman-teman. Iya, terima kasih. Pesannya satu, kalau ingin berwirausaha siapkanlah mental. Mental harus kuat, harus berani gitu kan. Bahkan keberanian itu salah satu modal dasar kita. Karena apa? Keberanian itu sudah setengah keberhasilan gitu kan. Jadi itu sebelum kita bisnis langsung siapkan mental. Kalau mental itu kan dari dalam, ya kan. Sehingga ketika kita gagal jangan anggap itu sebagai kegagalan. Itu adalah proses pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke deh. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama. Mudah-mudahan tentunya tadi yang kita bicarakan walaupun singkat bisa tadi itu menginspirasi buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua tentunya tetap stay tune juga di channel kita. Mudah-mudahan tadi berbicara tentang pendidikan. Pendidikan adalah satu alat yang bisa menjadi senjata untuk kita merubah diri kita sendiri dan merubah dunia tentunya. Untuk itu tetap semangat belajar tentunya. Dan tetap semangat juga, tetap jaga kesehatan. Nanti kita akan ketemu lagi, tetap ikuti kita karena kita akan ada tokoh-tokoh juga yang akan kita hadirkan ke depannya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching this video. Don't forget to like and comment, and also don't forget to subscribe.